Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Sari dari kelas 11 AP1. Saya akan menjawab soal-soal pertanyaan kepegawaian. 1. Bagaimana cara menganalisis kebutuhan pegawai? Untuk menganalisis kebutuhan pegawai, kita harus memprediksi terlebih dahulu jumlah permintaan pegawai dengan menggunakan metode yang sekiranya sesuai dengan keadaan perusahaan. Untuk menganalisis kebutuhan pegawai juga dapat diperoleh melalui analisis jabatan. Tujuannya untuk mengetahui secara konkret jumlah dan kualifikasi suatu unit organisasi untuk mampu melaksanakan tugasnya. 2. Bagaimana cara menyusun prinsip-prinsip pegawai? Yang pertama, yaitu adanya kesesuaian antara jumlah pegawai dengan beban kerja di setiap jenjang jabatan. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan, baik mutasi atau promosi, dilakukan jika tersedia posisi jabatan yang lowong. Yang ketiga, selama beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. 3. Bagaimana cara menyusun sistem kepegawaian? Ada dua cara yang digunakan untuk menyusun sistem kepegawaian. Yang pertama, yaitu menggunakan sistem sama. Sistem sama yaitu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi, tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Yang kedua, yaitu sistem ruang lingkup. Sistem ini yaitu suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. 4. Jelaskan cara pengadaan pegawai. Nah, untuk pengadaan pegawai perlu dilihat terlebih dahulu apakah ada formasi jabatan yang lowong, apakah tidak ada. Selain itu, perlu juga dilihat kebutuhan sumber daya manusianya, banyaknya kebutuhan dan jenis pekerjaannya. Setelah ada kepastian formasi yang lowong, maka baru diadakan serangkaian kegiatan untuk menjaring pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. 5. Jelaskan prosedur pengadaan pegawai. Yang pertama yaitu menetapkan perencanaan kebijakan kepegawaian sehingga menghasilkan penggolongan pekerjaan. Yang kedua, yaitu menetapkan penarikan pegawai dari sumber-sumber tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu penerimaan lamaran pekerjaan dari calon tenaga kerja. Yang keempat, yaitu mengadakan seleksi atau disebut juga dengan penyaringan. Yang kelima, yaitu mengangkat pegawai dengan surat keputusan yang telah ditentukan. Yang keenam, yaitu menetapkan pegawai pada jenjang jabatan. Nah, yang terakhir, yaitu melakukan pembinaan dan pemeliharaan terhadap pegawai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.